Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nani Nurhayati di sini Widya Channel. Belajar yuk. Teman-teman, kita bahas soal lagi ya yang hot tentang otonomi daerah. Sebelumnya di-subscribe dulu ya, like and comment, kemudian share. Yuk kita mulai. Nomor 1. DPD tidak dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan A. Rancangan undang-undang, B. Agama, C. Pajak, D. Pendidikan, E. APBN. DPD hanya dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. Jadi, yang tidak dapatnya adalah di soal itu E. APBN, harusnya RAPBN. 2. DPD dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini, kecuali A. Pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, B. Hubungan pusat dengan daerah, C. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, D. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, E. Perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal berikut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D Ayat 4, yaitu A. Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, B. Hubungan pusat dengan daerah, C. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, D. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, E. Perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama. Jadi kecualinya adalah E, karena tidak lengkap ya kalau perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama. Seharusnya itu. Undang-undang pemerintahan daerah diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan E. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Jawabannya adalah Undang-Undang Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, B. Nomor 4. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah, kedudukan DPRD adalah titik-titik dengan kepala daerah. A. Sejajar, B. Lebih tinggi, C. Lebih rendah, D. Independen, E. Tidak terdefinisi. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah, kedudukan DPRD ini adalah sejajar dengan kepala daerah. Jadi jawabannya adalah A. Hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan A. Keragaman daerah, B. Kaidah agama, C. Mayoritas penduduk, D. Pendidikan, E. Sosial kebudayaan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A Ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota itu diatur dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Jadi jawabannya adalah A. Berikut ini yang bukan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. A. Keinginan pemerintah pusat, B. Potensi daerah, C. Kemampuan ekonomi, D. Luas wilayah, atau E. Jumlah penduduk. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah potensi daerahnya, luas wilayahnya, jumlah penduduknya, dan kemampuan ekonominya. Jadi, yang di soal itu bukan merupakan pertimbangan
A ya, keinginan pemerintah pusat. Lanjut, nomor 7. Pembuatan perda atau peraturan daerah sebagai salah satu penerapan otonomi daerah dalam segi A. Efektif, B. Kebebasan, C. Keterbukaan, D. Partisipasi, E. Hukum. Jawabannya adalah aspek kebebasan. Pembuatan perda atau peraturan daerah sebagai salah satu penerapan otonomi daerah dalam aspek kebebasan. 8. Asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berarti A. Penyelenggaraan pemerintahan yang sama rata, B. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif tanpa menghabiskan banyak waktu dan tenaga, C. Penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan umum yang ada, D. Penyelenggaraan pemerintahan harus tertib administrasi negara, atau E. Penyelenggaraan pemerintahan harus transparan. Asas keterbukaan. Nah, salah satu asas pemerintahan daerah adalah asas keterbukaan, memiliki arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan haruslah terbuka, transparan, dan tidak bersifat rahasia. Jadi isinya adalah E. 9. Pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahannya juga tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan pemerintahan daerah juga harus melaksanakan asas pemerintahan, yaitu A. Proporsionalitas, B. Asas kepastian hukum, C. Asas kepentingan umum, D. Asas profesionalitas, atau E. Asas akuntabilitas. Jawabannya adalah B. Pelaksanaan otonomi daerah dengan tetap berdasarkan hukum yang berlaku merupakan pengertian atas kepastian hukum. Nah, jadi harus jeli melihat soalnya ya, ini tuh berdasarkan hukum. Oke, lanjut nomor 10. Pasal yang menjadi dasar pembentukan DPD diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. Pasal 1, B. Pasal 2, C. Pasal 3, D. Pasal 4, E. Pasal 5. Ya, pembentukan DPD itu adalah pasal 2. Pasal yang menjadi dasar pembentukan DPD itu diatur pasal 2 yang berbunyi MPR terdiri dari anggota DPR yang ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah atau golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Oke, sekian soal-soal untuk hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Semangat belajar ya teman-teman. Jangan lupa kalau mau persiapan CPNS bisa ikut di website Sahabat CPNS, ada di description inbox ya, potongan harga 21.000. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.